2 Timotius pasal 2. Nasihat supaya bertekun di dalam pengajaran yang benar. Ayat 1, sebab itu anakku, jadilah kuat oleh anugerah yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan apa yang sudah engkau dengar dari saya di hadapan banyak saksi, amanatkanlah hal-hal ini kepada orang-orang yang setia, yang juga akan mampu mengajar orang lain. Karena itu engkau ikut menderita sengsara, sebagai laskar Kristus Yesus yang baik. Tidak ada seorang laskar pun yang sedang berperang menjerat dirinya dengan urusan kehidupan ini, supaya ia dapat memperkenankan Dia yang sudah memilihnya menjadi laskar. Dan jikalau seorang berlomba di dalam pertandingan, ia tidak diberi mahkota kecuali ia berlomba menurut peraturannya. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati buah-buahnya. Perhatikanlah apa yang saya katakan, dan Tuhan akan memberimu pengertian di dalam segala sesuatu. Ingatlah bahwa Yesus Kristus, keturunan Daud, sudah dibangkitkan dari antara orang mati, sesuai dengan Injil yang saya beritakan. Karena itulah saya menderita sengsara, sehingga terbelenggu sebagai seorang penjahat, tetapi firman Allah tidaklah terbelenggu. Oleh sebab itu, saya bertekun menanggung segala sesuatu karena orang-orang pilihan itu, supaya mereka boleh mendapat keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Jikalau kita mau mati dan menderita karena Dia. Ayat 11, inilah perkataan yang benar, bahwa jikalau kita mati dengan Dia, kita juga akan hidup dengan Dia. Jika kita tekun menderita, kita juga akan memerintah bersama Dia. Jika kita menyangkal Dia, Ia juga akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Ia tetap setia, karena Ia tidak dapat menyangkali dirinya sendiri. Ingatkanlah hal-hal ini, pesankanlah mereka di hadapan Tuhan, supaya mereka jangan bersungut-sungut dari hal perkataan yang tidak berguna, yang akan meruntuhkan orang-orang yang mendengarnya. Hidup berkenan kepada Allah, hindari obrolan sia-sia. Ayat 15, usahakanlah dirimu berkenan kepada Allah, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang memisah-misahkan dengan tepat perkataan kebenaran. Tetapi hindarilah obrolan yang keji dan sia-sia, karena mereka akan menambahi kefasikan saja. Dan perkataan mereka akan menjalar seperti kanker, di antara mereka adalah Himeneus dan Filetus, yang sudah menyimpang dari kebenaran, yang berkata bahwa kebangkitan itu sudah lewat dan mereka menjungkir balikkan iman mereka. Bermacam-macam tingkatan hamba Tuhan. Ayat 19, akan tetapi dasar Allah yang teguh itu berdiri tetap, yang bermeterai ini, Tuhan mengenal orang-orang miliknya. Dan biarlah setiap orang yang menyebut nama Kristus meninggalkan kejahatan. Tetapi dalam sebuah rumah besar bukan hanya ada bejana emas dan perak saja, tetapi juga dari kayu dan tanah, sebagian kepada yang mulia, dan sebagian kepada yang hina. Oleh sebab itu, jikalau seseorang membersihkan dirinya dari ini, ia akan menjadi suatu bejana kepada yang mulia, dikuduskan dan layak dipakai oleh tuannya, dipersiapkan untuk setiap pekerjaan yang baik. Lari dari yang jahat tetapi tetap lemah lembut. Ayat 22, larilah dari nafsu orang muda-muda, tetapi tuntutlah kebenaran, iman, kasih, perdamaian bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan di dalam hati yang murni. Tetapi hindarilah tanya jawab yang bodoh dan yang tidak berguna, sebab mengetahui bahwa mereka hanya menghasilkan pertengkaran. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah kepada semua orang, bisa mengajar dan sabar. Dengan lemah lembut menasihati orang yang melawannya, sebab mungkin Allah akan memberinya pertobatan sehingga mengenal kebenaran. Dan supaya mereka dapat dipulihkan, keluar dari jerat iblis yang telah menawan mereka berbuat kehendaknya.